Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Mesin Project. Di konten kali ini kita akan melakukan pemasangan pelek NK originalnya Suzuki Eviker terpasang di Ninja RR atau Ninja R. Untuk proses pemasangannya kurang lebih sama. Sebelum kita pasang, kita review dulu untuk pelek bawaan Suzuki Eviker. Ini pelek belakang bawaan Suzuki Eviker. Lebar pelek belakang berukuran 215 ring 17, vendor dari NK. Untuk lebar dis belakang berukuran 210 mm, sedangkan untuk Ninja R atau RR berukuran 220 mm. Dis ini lebih besaran Ninja R atau RR sedikit. Lalu pada bearing belakang Suzuki Eviker berukuran 6203, asnya berukuran 17 mm. Pada sebelah kiri atau bagian knob gear, di sini tertera NK Made in Japan. Ini velg jadul karena Eviker keluaran tahun 2002 sampai 2004. Build quality-nya bagus. Selain kokoh, velg ini juga ringan karena pada velg di sini terdapat bolong-bolong. Ini bisa memangkas bobot velg. Palang velg berjumlah 5. Lalu kita bandingkan dengan originalnya Ninja RR. Ini velg belakang Ninja RR. Vendor masih sama, NK. Produksi made in Thailand. Lebar velg belakang Ninja RR 250 in. Palang velg berjumlah 3. Lalu pada dis belakang Ninja R atau RR berdiameter 220. Untuk Ninja R lubang baut berjumlah 4. Ninja RR berjumlah 6. Pada bearing Eviker ukuran bearing 6203. Ini asnya besar 17 mm. Sedangkan ori RR atau R bearing berukuran 6202 dan 6302, as roda berukuran 15 mm. Jadi ketika pelek Eviker terpasang di Ninja R atau RR, pada bagian belakang kita harus sesuaikan pada lubang bearing. Lubang bearing bisa kita custom dengan cara kita bushing. Ini bearing yang sudah saya bushing. Jadi pada bagian tengah saya kasih bushing, lalu modelnya shock. Jadi bearing saya sokkan ke bushing. Jadi post bearing ini berukuran 15 mm, sama seperti Ninja R atau RR. Ini as roda Ninja R atau RR berukuran 15 mm. Ini bearing Eviker yang sudah di custom berukuran 15 mm, dari basicnya 17 mm. Untuk sistem bushing ini kanan kiri agar center. Ini knob gear originalnya Suzuki Eviker. Karena swing arm Eviker itu lebar, jadi knob gear ini mengikuti bentuk knob gear juga lebar, mengikuti lebarnya swing arm. Jadi ketika pelek Eviker terpasang lengkap dengan knob gear, ini nggak muat ke swing arm RR. Bisa muat, harus ada penyesuaian seperti kita papas knob gear, papas dudukan gear agar masuk ke swing arm Ninja R atau RR. Ini karet knob gear Suzuki Eviker, modelnya terpisah 6 biji. Karet knob gear juga bisa substitusi pakai punya Ninja R atau RR. Pada video saya yang sebelumnya saya pernah mem-PNP-kan pelek Eviker lengkap dengan swing arm, tetapi pada video kali ini saya akan mem-PNP-kan cuma velgnya saja tanpa swing arm. Ini knob gear originalnya Ninja R atau RR. Ini ke PNP ke pelek Eviker. Sedangkan ini knob gear Ninja R atau RR yang sudah di custom, disesuaikan agar PNP ke pelek Eviker. Untuk penyesuaian knob gear Ninja R atau RR terpasang di velg Eviker itu ada pada bagian dalam. Pada bagian tengah ini dibubut, dibesarkan. Lalu pada bagian cengkraman knob gear ini juga dipapas atau dipotong. Ini yang masih standar dan ini yang sudah di custom. Sedangkan yang masih standar, kalau nggak di custom, bagian dalam ini natap ke rumah bearing Eviker.
Lalu penyesuaiannya lagi ada pada karet nabgear. Ini karet nabgear Ninja R atau RR yang masih standar. Ini juga PNP ke pelek Eviker. Cuma perbedaan ada pada ketebalan. Ini karet nabgear Eviker lebih tebal punya Ninja R. Sedangkan ini karet nabgear Ninja RR yang sudah di custom. Ini kita potong, kita tipiskan. Ini ketika terpasang karet gear Ninja RR lengkap beserta nabgear dan gear. Ini sudah PNP. Diameter disk ini bisa langsung pasang. Cuma pada kampas rem untuk makan kampas ini nggak merata karena disk belakang lebih besaran Ninja R atau RR. Lalu kita sesuaikan ada pada bracket kaliper belakang. Ini bracket kaliper belakang yang sudah kita sesuaikan. Pada bagian dudukan baut bisa kita geser untuk lubang baut. Bracket peruntukan disk 22 kita geser bracket menjadi ukuran untuk disk 21. Jadi pada disk pad atau kampas ini makanya sudah merata. Ini pelek depan Suzuki Eviker. Ini modelnya Gigadisc. Jadi disk ini dapatnya palangan velg. Untuk lebar disk depan Eviker ini sama dengan Ninja RR berukuran 290 atau 29. Untuk lebar pelek depan ini sama dengan Ninja RR berukuran 185 ring 17. Untuk bearing juga sama berukuran AS15, bearing berukuran 6202. Pada bagian kiri di sini tertera made in Japan NK. Velg ini lebih ringan dari Ninja RR. Lalu untuk speedometer ini juga bisa difungsikan karena pada velg Eviker di sini terdapat cantolan untuk pengait gearbox speedometer. Ini gearbox standarnya Ninja R atau RR. Untuk gearbox yang masih standar, bushing pada bagian dalam ini agak panjang. Ini saya pendekin. Ini saya sesuaikan agar ketika velg terpasang, gearbox ini bisa muat ke sok depan Ninja R atau RR. Ini untuk solusi yang mau menghidupkan speedometer. Lalu yang kedua, pada bagian diameter luar rumah bearing cukup kita papas sedikit. Diameternya kita sesuaikan dengan kepunyaan Ninja R atau RR agar gearbox bisa masuk ke pelek Eviker. Lebar pelek depan Eviker berukuran 185 ring 17 sama besarnya dengan pelek depan Ninja RR berukuran 185 ring 17. Untuk diameternya juga sama berukuran 290. Lalu pada bearing juga sama berukuran 6202. Jadi depan ini 90% PNP, tinggal kita sesuaikan pada gearbox speedometer agar speedometer bisa fungsi. Lanjut kita pasang pelek bagian belakang. Substitusi di belakang bisa pakai New Jupiter MX, cuma ada perbedaan pada diameter. Kalau Eviker 210, sedangkan New Jupiter MX berdiameter 200. Kalau ingin diameternya 220, sama seperti Ninja R atau RR, di belakang bisa pakai 125Z merek PSM. Untuk diameternya sama pada bracket kaliper, ini nggak perlu geser lubang. Ini bisa pakai bawaan ori R atau RR. Kalau bushing sifatnya universal, kita bisa pakai bawaan Ninja R atau RR atau custom pakai motor lain, tinggal disesuaikan panjang pendeknya bushing agar ban ini center dengan spakbor bagian belakang. Lanjut kita pasang pada bagian depan.
Velg sudah terpasang. Kalau dilihat dari ukuran velg, ini turun satu step karena velg bawah Ninja RR berukuran 250, sedangkan Eviker berukuran 215. Kalau depannya sama-sama berukuran 185 ring 17. Ukuran ban belakang pakai Pirelli DRC berukuran 110 per 70 ring 17, sedangkan depan pakai ukuran 100 per 80 17 Michelin Pilot MotoGP. Kalau dari look, depan ini terlalu besar karena perbandingannya cuma satu step, depan 100 belakang 110. Idealnya depan pakai 90 per 80 17. Jadi ketika dilihat depan belakang ini sama besarnya karena profil depan ini agak tinggi, pernya 80, sedangkan belakang ini agak ceper, pernya 70. Untuk ban rencana mau saya turunkan satu step, jadi depan pakai ukuran 90 per 80, belakang tetap 110 per 70. Atau juga bisa kita turunkan lagi, belakang pakai ukuran 100 per 80, sedangkan depan pakai ukuran 90 per 80. Lalu pada pemasangan velg ini tidak ada kendala yang berarti. Proses pemasangan ini sangat mudah karena sudah kita sesuaikan mulai dari bearing bagian belakang, nap gear, karet tromol, dan bracket kaliper belakang. Sedangkan pada bagian depan ini 90% PNP ketika terpasang di Ninja RR. Ini pada bagian bushing. Kalau bushing sifatnya universal, kita bisa pakai motor lain, tinggal sesuaikan panjang pendeknya. Kalau saya ini pakai bawaan Eviker karena pelek Eviker ini tidak memakai seal seperti umumnya pelek pada motor Ninja R. Kalau bushing Eviker di sini terdapat plat. Fungsi dari plat ini menutupi bearing agar tidak kemasukan air. Untuk jarak disk dengan bottom juga masih aman, ini masih ada space. Lalu ban dengan spakbor ini juga center. Ini gearbox speedometer yang sudah kita sesuaikan, karena kalau tidak kita sesuaikan gearbox ini terlalu ke kiri, jadi velg ketika terpasang gearbox ini nggak masuk ke sok depan Ninja R atau RR. Lalu untuk gearbox speedometer juga ini fungsi seperti ketika pakai velg ori Ninja RR. Kalau untuk disk depan Eviker saya belum nemuin substitusinya, atau teman-teman yang sudah pernah melakukan substitusi bisa share di komentar. Kalau belakang ini sudah jelas, substitusi bisa pakai New Jupiter MX berdiameter 200, kalau ori Eviker berdiameter 210, sedangkan 125Z merek PSM berdiameter 220. Lalu pada bushing sebelah kanan, bushing juga sifatnya universal, cukup kita sesuaikan untuk panjang pendeknya agar posisi bracket kaliper ini center. Kalau saya ini mempertahankan ori Eviker karena pelek Eviker ini enggak memakai seal seperti umumnya motor Ninja R atau RR. Jadi pada bushing di sini terdapat plat. Plat ini berfungsi untuk menutupi bearing agar tidak memasukkan debu atau air. Ini nap gear ori Ninja R atau RR. Gear juga pakai ori Ninja R atau RR bermerek Triple S. Bushing ini masih pakai ori Ninja R atau RR. Jadi pada bagian sebelah kiri ini full masih pakai bawaan Ninja R atau RR, mulai dari karet nap gear, gear belakang, dan bushing. Ini untuk ban belakang, center dengan spakbor bagian tengah. Jadi center tidaknya ban cukup kita sesuaikan pada bushing. Kita test ride, kita speeding sambil kita test ride untuk kaki-kaki apakah ada kendala.
Tadi udah coba kita test ride dan test speeding. Untuk kaki-kaki ini lumayan stabil, untuk akselerasi juga lumayan ringan. Karena bobot velg ini berkurang dari standarnya Ninja RR. Untuk bobot velg ini selisih sekitar 1,5 sampai 2 kilo. Karena bobot velg Evicar depan belakang ini kisaran 7,5 kilo. Lalu pada ban ini juga mempengaruhi faktor traksi, grip ban ke aspal karena ban memakai soft compound. Belakang pakai Pirelli DRC, depan pakai Michelin MotoGP. Untuk pengereman belakang feelingnya juga sama seperti orinya Ninja RR karena dis depan memakai 290. Pada dis belakang turun satu step dari standarnya 220 ke 210. Sekian untuk pemasangan, test ride dan review pemasangan pelek Evicar terpasang di Ninja RR. Semoga video ini bermanfaat. Bila ada pertanyaan dari teman-teman silahkan ketik di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe saya harap teman-teman berkenan untuk subscribe agar saya bersemangat membuat konten yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.